Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah Syaum Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang ada orang yang beranggapan bahwa kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran menjiplak dari suatu kitab yang berjudul The Testament of Solomon. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81-82. Dan untuk Sulaiman angin yang kencang mengalir dengan perintahnya ke bumi yang kami berkati di dalamnya. Dan kami mengetahui segala sesuatu. Dan dari syaitan-syaitan yang menyelam untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami kepada mereka memelihara. Kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat memerintah syaitan inilah yang dianggap bahwa Al-Quran menjiplak dari kitab yang berjudul The Testament of Solomon. Dalam kitab tersebut pada halaman kedua disebutkan bahwa Solomon atau Nabi Sulaiman diberi cincin oleh malaikat Mikael yang dapat menundukkan semua setan. The Testament of Solomon atau Perjanjian Sulaiman adalah teks komposit pseudepigrafik yang dianggap berasal dari Raja Salomo, tetapi tidak dianggap sebagai kitab suci kanonik oleh kelompok Yahudi atau Kristen. Itu ditulis dalam bahasa Yunani berdasarkan preseden yang berasal dari awal milenium ke-1 Masehi, tetapi kemungkinan besar tidak selesai dalam arti tekstual yang berarti sampai suatu saat pada periode abad pertengahan. Teks ini awalnya ditulis dalam bahasa Yunani dan berisi banyak tema teologis dan magis mulai dari agama Kristen dan Yudaisme, hingga mitologi dan astrologi Yunani yang mungkin mengisyaratkan seorang penulis Kristen dengan latar belakang Yunani. Sumber Wikipedia. Pseudepigrapha adalah karya yang dikaitkan secara salah, teks yang mengklaim penulisnya bukan penulis sebenarnya, atau karya yang penulis aslinya menghubungkannya dengan tokoh masa lalu. Sumber Wikipedia. Jadi, anggapan orang tersebut bahwa The Testament of Solomon bukan ditulis langsung oleh Raja Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kemungkinan ditulis oleh penulis Kristen dengan latar belakang Yunani sekitar abad ke-1 Masehi, dan Al-Quran menjiplaknya. Untuk menyangkal anggapan ini, silahkan baca The Testament of Solomon. Klimaksnya hanya pada akhir cerita, atau disebut dengan akhir klimaks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti akhir klimaks adalah naskah cerita atau karangan yang bagian klimaksnya terdapat pada bagian penutup, di mana di akhir cerita ini terdapat plot twist. Dalam kitab tersebut, halaman 45, disebutkan bahwa Solomon mencintai Sunamite dan menginginkannya menjadi istri. Tetapi para imam Moloch berkata, jika Solomon mencintai gadis itu harus menyembah dewa-dewa mereka. Dan Solomon menolaknya, tetapi Solomon dijebak hingga akhirnya roh Tuhan pergi darinya, sehingga jiwanya menjadi gelap dan dikendalikan oleh berhala dan setan. Dengan kata lain menjadi kafir. Klimaks, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah puncak dari suatu hal, kejadian, keadaan, dan sebagainya yang berkembang secara berangsur-angsur, atau kejadian atau adegan yang paling menarik atau penting. Dan justru
bagian klimaks inilah kisahnya sangat berlawanan dengan ayat dalam Al-Quran. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir, akan tetapi syaitan-syaitan itu yang kafir. Diajarkan manusia sihir dan apa yang diturunkan pada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Dan tidak diajarkan keduanya pada seseorang hingga mengatakan, sesungguhnya kami hanya ujian, maka jangan kafir. Maka menjadi mempelajari dari keduanya apa diceraikan dengannya antara seseorang dengan istrinya, dan tidak mereka dapat memudaratkannya dari seseorang kecuali dengan seizin Allah. Dan mengetahui mereka tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bagi siapa menukarnya, tidak baginya dalam akhirat dari penciptaan, dan sungguh buruk apa yang menukar mereka dengan diri mereka kalau mengetahui. Nah, bagaimana mungkin disebut menjiplak jika bagian kisah yang sangat penting dalam suatu karya sastra berkontradiksi dengan hasil jiplakannya? Sebagai kesimpulan, Al-Quran terbukti tidak menjiplak The Testament of Solomon atau Perjanjian Sulaiman, karena klimaks The Testament of Solomon berkontradiksi dengan apa yang terdapat pada Al-Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.